Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan membahas tentang manusia dan kebudayaan. Saya sendiri Sandarani Vidianingrum dan teman saya yang lain Faradila Nadirasari dan Zaroatul Iftitah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian manusia berdasarkan beberapa ahli. Yaitu beberapa ahli filsafat, Socrates misalnya menyebut manusia sebagai zoon politiken atau hewan yang bermasyarakat, dan Max Keller menyebutnya sebagai dan Kranketier atau hewan yang sakit yang selalu bermasalah dan gelisah. Ilmu-ilmu humaniora termasuk ilmu filsafat telah mencoba menjawab pertanyaan berdasar tentang manusia itu, sehingga terdapat banyak rumusan atau pengertian tentang manusia. Selain yang telah disebutkan di atas, beberapa rumusan atau definisi lain tentang manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Homo sapiens atau makhluk yang mempunyai budi. Yang kedua, Homo faber atau tool making animal, yaitu binatang yang pandai membuat bentuk peralatan dari bahan alam atau untuk kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, Homo economicus atau makhluk ekonomi. Yang keempat, Homo religious, yaitu makhluk beragama. Yang kelima, Homo lekin atau makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran dan perasaan manusia dalam kata-kata yang tersusun. Di samping masih ada ungkapan lain tentang definisi manusia. Di antaranya manusia sebagai animal rational atau hewan yang rasional dan berpikir, animal symbiolicum, hewan yang menggunakan simbol, dan animal educandum, hewan yang bisa dididik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Hakikat manusia ini ada 4 pandangan. Yang pertama yaitu pandangan psikoanalitik. Dalam psikoanalitik diyakini bahwa pada hakikatnya manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instingtif. Hal ini menyebabkan tingkah laku seorang manusia diatur dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang memang ada dalam diri manusia. Yang kedua, pandangan humanistik. Para humanis menyatakan bahwa manusia memiliki dorongan-dorongan dari dalam dirinya untuk mengarahkan dirinya mencapai tujuan yang positif. Mereka menganggap manusia itu rasional dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Hal ini membuat manusia itu terus berubah dan berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih sempurna. Yang ketiga, pandangan dari Martin Buber. Martin Buber mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa disebut ini atau itu. Menurutnya, manusia adalah sebuah eksistensi atau keberadaan yang memiliki potensi namun dibatasi oleh kemestaan alam. Namun keterbatasan ini hanya bersifat faktual bukan esensial sehingga apa yang akan dilakukannya tidak dapat diprediksi. Yang terakhir yaitu pandangan behavioristik. Pada dasarnya kelompok behavioristik menganggap manusia sebagai makhluk yang reaktif dan tingkah lakunya dikendalikan oleh faktor-faktor dari luar dirinya, yaitu lingkungannya. Lingkungan merupakan faktor dominan yang mengikat hubungan individu. Hubungan ini diatur oleh hukum-hukum belajar, seperti adanya teori conditioning atau teori pembiasaan dan keteladanan. Yang terakhir saya akan menjelaskan bab pengertian budaya, yaitu kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Culture merupakan istilah bahasa asing yang sama dengan artinya kebudayaan. Berasal dari kata lain koler yang berarti mengolah atau mengerjakan. Dari asal arti tersebut yaitu koler, kemudian menjadi culture diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Baik, bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Faradila Nadirasari tentang wujud dari kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan. Untuk Faradila Nadirasari dipersilahkan. Saya akan menjelaskan materi lanjutan dari Mbak Sandarani, yaitu tentang unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan sendiri dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu sistem bahasa. Sistem bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi dan berhubungan dengan sesamanya. Setiap suku pasti mempunyai berbeda-beda bahasa. Ada yang Jawa, Sunda, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Dalam setiap suku, bangsa pasti mempunyai sistem pengetahuan masing-masing. Setiap suku juga pasti berbeda-beda, di mana sistem pengetahuan ini didapatkan dari warisan turun-temurun nenek moyang suku itu sendiri maupun belajar dari daerah lain. Yang ketiga yaitu sistem kekerabatan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Yang keempat yaitu sistem peralatan hidup. Manusia itu selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Yang kelima yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi seluruh kegiatan perekonomian dalam masyarakat yang dilakukan pemerintah atau swasta berlandaskan prinsip tertentu dalam rangka meraih kemakmuran atau kesejahteraan. Yang keenam yaitu sistem religi. Konjaraningrat mendefinisikan religi sebagai sistem yang terdiri dari konsep-konsep yang dipercaya dan menjadi keyakinan secara mutlak suatu umat beragama dan upacara-upacara beserta pemuka-pemuka agama yang melaksanakannya. Sistem religi mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan dunia gaib, antara sama manusia dan antara manusia dengan lingkungannya, yang dijiwai oleh suasana yang dirasakan sebagai suasana kekerabatan oleh yang menganutnya. Yang ketujuh yaitu kesenian. Kesenian merupakan salah satu bagian dari budaya serta sarana yang dapat digunakan sebagai cara untuk menuangkan rasa keindahan dari dalam jiwa. Kesenian selain sebagai sarana untuk mengekspresikan rasa keindahan juga memiliki fungsi lain. Misalnya, mitos berguna dalam menentukan norma untuk mengatur perilaku yang teratur dan meneruskan adat serta nilai-nilai kebudayaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Zaza. Saya akan menjelaskan mengenai wujud kebudayaan. Definisi wujud kebudayaan dalam antropologi adalah segala tingkah laku manusia yang layak dipandang dari sudut kebudayaan sehingga bisa dikategorikan sebagai kebudayaan. Menurut Kunchoro-Ningrat, wujud kebudayaan ini dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah ideas atau sistem ide, yang kedua adalah activities atau sistem aktivitas, dan yang ketiga adalah artefak atau sistem artefak. Yang pertama adalah wujud kebudayaan sebagai sistem ide. Wujud kebudayaan sebagai sistem ide ini hanya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari yang terwujud dalam adat istiadat, norma, agama, atau perundang-undangan. Contoh wujud kebudayaan sebagai sistem ide yang berfungsi untuk mengatur dan menjadi acuan perilaku kehidupan manusia adalah norma sosial. Lalu yang kedua adalah wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas. Wujud kebudayaan ini bersifat konkret, bisa difoto dan bisa dilihat. Contohnya upacara perkawinan masyarakat Flores atau proses pemilihan umum di Indonesia. Yang ketiga adalah wujud kebudayaan sebagai sistem artefak. Wujud kebudayaan yang paling konkret dan bisa dilihat dan bisa diraba secara langsung. Wujud kebudayaan ini berupa kebudayaan fisik yang merupakan hasil-hasil kebudayaan manusia berupa tataran sistem ide atau pemikiran ataupun aktivitas manusia yang berpola. Contohnya kain ulos dari Batak atau wayang golek dari Jawa. Dalam kehidupan manusia, ketiga wujud kebudayaan tersebut saling berkaitan dan melengkapi satu sama lainnya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai orientasi budaya. 5 masalah dasar dalam kehidupan yang menentukan orientasi nilai budaya manusia adalah yang pertama, hakikat hidup, yang kedua adalah hakikat karya, yang ketiga persepsi manusia tentang waktu, yang keempat pandangan terhadap alam, dan yang kelima adalah hubungan manusia dengan manusia atau hablum minan nas. Lalu yang terakhir adalah penjelasan mengenai perubahan kebudayaan. Pengertian perubahan kebudayaan sendiri adalah suatu keadaan dalam masyarakat yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga tercapai keadaan yang tidak serasi fungsinya bagi kehidupan manusia. Sebagai contoh, masuknya mekanisme pertanian yang mengakibatkan hilangnya beberapa jenis teknik pertanian tradisional.
seperti yang dulunya menumbuk padi itu dengan lesung atau menumbuk padi secara manual digantikan dengan teknik haler di pabrik penggilingan padi. Peranan buruh tani sebagai penumbuk padi jadi kehilangan pekerjaan. Seperti itu. Lalu perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian. Bagian tersebut yaitu kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat, bahkan perubahan dalam bentuk aturan sosial. Perubahan kebudayaan akan berjalan terus-menerus tergantung dari dinamika masyarakat. Ya, itu tadi penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.